Halo semua, di video ini saya mau share ya untuk perkembangan di project-project saya di minggu yang kemarin. Secara umum sih saya ada yang salah sih ya. Jadi kemarin itu saya di project A, D, dan project D yang khusus untuk landing page. Saya kasih nama aja project landing page ya. Jadi presentasi untuk saya kerja itu kemarin itu kalau nggak salah ya, awalnya itu 40% untuk project A, 40% untuk project D, dan 20% untuk landing page. Dan saya bilang ke manajer saya kalau kayaknya nggak bisa kalau cuma 20% untuk landing page, karena landing page itu kan kita rencana mau launch bulan Maret ya. Kalau dihitung-hitung dari saya per minggunya itu kurang banyak, karena back-end-nya itu butuh sekitar 70-80 jam. Tapi kalau saya total dari total waktu saya cuma 6 jam per minggu sampai dengan bulan Maret nanti itu kalau nggak salah itu cuma sekitar kurang dari 50 jam deh pokoknya ya. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam gitu ya, tapi kurang banyak gitu. Dan saya perlu waktu lebih banyak untuk mengerjakan di project yang landing page ini gitu kan. Saya berharap waktu itu mungkin waktu saya di project A maupun project D bisa dikurangin untuk ditambahkan ke project yang landing page, tapi bukannya dikurangin dari project A dan project D, kerjaan saya ditambah. Jadi ya untuk beberapa minggu ke depan, dari minggu kemarin ya, mungkin sampai mid Februari mungkin ya, itu saya tuh kerja nggak cuma 40 jam tapi 44 jam. Untuk project A sendiri kemarin kita sudah deploy banyak sekali ya. Ada banyak deployment yang berhasil, semua plugin sudah saya update, WordPress core juga sudah ke 6.4.2 semua. Jadi semua sudah diupdate semua. Ada beberapa deployment yang lainnya dan kayaknya cukup baik ya untuk perkembangan di minggu ini ya. Jadi walaupun saya nggak sempat nyelesain semua kerjaan saya atau menghabiskan semua waktu saya, karena saya cuman dari 44 jam itu saya cuman pakai 43 dan ada 1 jam atau 1,5 jam dari project A yang belum sempat ke sentuh karena sudah weekend ya, agak males juga. Jadi saya putuskan untuk ngerjain aja di minggu yang kedepannya. Kayaknya sih nggak apa-apa dan cukup aman ya. Kalau cuma beda 1-2 jam sih masih oke lah. Untuk project yang D sendiri masih sama, agak membingungkan. Ada banyak back and forth sama klien, dan selama ini sih sejauh ini di minggu kemarin sih kayaknya masih oke-oke aja. Jadi ada beberapa tiket yang sudah ditutup, ada beberapa deployment. Untuk project landing page-nya sendiri, front end-nya si teman saya yang dari India itu bagus kayaknya. Jadi kerjanya cepet banget dan rapi, dan saya nggak banyak request ya. Walaupun untuk formatting agak sedikit aneh ya, namanya juga orang front end ya, kadang kalau ngeformat file, ngetik file yang ada PHP-nya itu kadang pakai style JavaScript gitu ya. Jadi saya akan benerin itu nanti, tapi secara umum sih oke dan nggak ada error sih. Dan kayak saya juga harus keep up juga. Jadi kemarin saya juga agak ngebut untuk nyelesain semua kerjaan-kerjaan yang di landing page di minggu kemarin ya. Semoga bisa oke. Yang masih kurang dan PR di minggu depan itu ada beberapa kerjaan update di project A. Jadi nggak hanya updatean WordPress dan plugin yang harus diupdate, tapi tentunya kayak misalnya build script, npm, package dan lain sebagainya itu harus diupdate biar nggak ada masalah untuk kedepannya. Jadi itu yang masih pending ya. Dari 4 website ya, project A itu yang baru update baru 1, yang 3 masih pending. Saya belum sempat ngecek kemarin karena memang butuh fokus ya, karena waktunya kan agak sedikit terbatas untuk ngerjain update-update seperti itu. Dan update itu sudah diserahkan ke bagian front end, tapi front end-nya kurang oke sih menurut saya sih. Kayaknya dia nggak benar-benar memahami sistem
sistem build itu sendiri ya. Jadi ada banyak bagian yang miss dan kayaknya saya harus ngerjain itu sendiri di minggu depan. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, karena dia juga memang bukan senior front end gitu ya, dia masih junior bisa dibilang. Jadi ya sudahlah. Selain itu kayaknya sih nggak ada updatean yang menarik lainnya ya. Cuman itu aja sih ya. Oh iya, saya punya keyboard baru. Di minggu kemarin akhirnya saya beli keyboard, itu agak sedikit maju mundur sih ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu beli keyboard MX Keys Mini tapi bekas. Ada videonya, nanti saya taruh linknya di deskripsi, di channel vlog saya. Tapi barangnya jelek banget dan agak error gitu ya. Jadi saya kembalikan dan retur, dan akhirnya bisa diretur ya. Dari penjualnya juga oke-oke aja untuk saya retur. Dan akhirnya saya memutuskan untuk beli MX Keys Keep S ya, warna putih, karena sedikit berbeda dengan yang mini. Saya beli yang full size karena lebih murah. Gak tau Logitech itu aneh banget ya, kenapa MX Keys Mini dan MX Keys yang standar yang ada numpadnya itu kenapa lebih mahal yang MX Keys Mini ya, about 100.000, bahkan 200.000 kalau mau versi yang lama ya. Jadi saya ambil yang versi baru tapi yang full size. Oke, itu aja update-nya untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.